Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman, tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas komentar satu persatu dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita baca kartunya sekarang ya. Si dia, wah si dia lagi. Apa sih pandangan dia terhadap kamu saat ini? Dan apa yang dia rasakan sama kamu? Kamu bagi dia bagaikan pelangi yang indah. Meskipun saat ini dia masih belum bisa menggapai kamu, tetapi dia memandang kamu seperti ada kesejukan sendiri dalam hatinya. Kamu memberi warna dalam hidupnya. Kamu juga memberi harapan agar dia terus berjuang dalam hidup, sampai dia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk mengungkapkan rasa kagumnya pada kamu. Selain rasa kagum yang tersimpan dalam hatinya, dia juga mempunyai rasa segan sama kamu, karena kamu mampu membuat dirinya bercermin pada sikap-sikap kamu. Kartu yang keluar ini adalah kartu kesakitan. Iya, memang dia pernah menyakiti kamu. Dari rasa sakit yang telah dia berikan kepadamu, sekarang dia bisa merasakan yang kamu rasakan pada saat itu. Tetapi kamu mampu bangkit, tetapi kamu mampu berdiri tanpa dia. Bahkan tanpa dia pula, hidup kamu mengarah dalam hal-hal yang positif. Lain dengan dia tanpa kamu seperti tidak mempunyai tujuan hidup. Oke, aku ucapkan selamat siang teman-teman ya. Selamat beraktivitas dan semoga saja aktivitas kita hari ini lancar. Tetap semangat menjalani hidup ya. Oke, kita lanjut dengan kartu berikutnya. Memang dia kehilangan arah tanpa kamu, karena pada dasarnya tujuan hidup dia ini adalah kamu. Hanya saja dia ini terbawa egonya yang tinggi, sifatnya yang keras. Memang dia adalah seseorang yang memiliki sifat yang keras, sekeras batu, hidup lagi. Piye toki? Oke, kita lanjut. Tetapi sekarang dia mampu ya, sekali lagi dia mampu. Dia mampu bercermin dari sikap-sikap kamu. Kamu adalah satu-satunya orang yang membawa kenyamanan bagi dia. Sejauh apapun dia melangkah dan sejauh apapun dia berpetualang, dia tidak akan pernah menemukan seseorang yang sama seperti kamu. Yang dia perlukan dalam hidupnya itu kenyamanan, bukan kesenangan sesaat. Tetapi kenyataannya, tanpa kamu, dia hanya mendapatkan kesenangan sesaat, bukan kenyamanan dalam hidup. Tetapi dia sudah menyadari akan hal itu. Dia sudah menyadari bahwa dia pernah meninggalkan kenyamanan dalam hidupnya sendiri. Dia sangat merasakan dengan siapapun dia menjalin hubungan, tujuan hidupnya itu tidak ada. Kamu adalah cerminan bagi dia. Dia pingin banget seperti kamu yang menjalani hidup apa adanya. Karena memang kamu sendiri menjalani hidup apa adanya, tidak pernah direkayasa. Beda dengan dia selama ini menjalani hidup penuh dengan drama. Bukan hanya dia saja, orang-orang di sekitar dia atau orang-orang terdekat dia, kehidupannya penuh dengan drama semua. Dia bersama orang-orang terdekatnya menjalani kehidupan penuh dengan manipulatif. Mereka pura-pura bahagia, tetapi pada kenyataannya kehidupan mereka semua sangat buruk. Dia bersama orang-orang terdekatnya, hubungan mereka ini juga pura-pura saling menyayangi, pura-pura tulus, tetapi di belakang ngerasanin. Wah, apa ngerasanin? Ngerasanin itu ya di belakang saling menjelekkan satu sama yang lain. Maka dari itu kembali lagi, pandangan dia sama kamu dan pandangan dia terhadap orang lain itu sangatlah berbeda. Kamu bagi dia bisa menarik hal-hal positif dalam kehidupan dia, sedangkan mereka, orang-orang terdekatnya, menarik dia dalam segi negatif. Contohnya nih ya, sekedar contoh, orang-orang terdekatnya hanya mengajak dia berfoya-foya, bersenang-senang, hanya menuruti hawa nafsu sesaat, sampai dia mungkin tidak bisa memikirkan masa depan dia sendiri.
Dia memang sangat kehilangan arah tanpamu. Mungkin tanpa kamu sadar teman-teman, kesabaran kamu, keikhlasan kamu, ketulusan kamu, ini bisa membuat dia sadar bahwa kamu adalah orang yang mampu mengarahkan dia maju melangkah untuk masa depan dia. Dia sangat menyesal telah menyia-nyiakan kamu, dan dia sangat menyesal karena telah meninggalkan kamu. Dan dia saat ini harus bisa mengembalikan kepercayaan dirinya lagi. Apa yang dia lakukan dulu terhadap kamu mungkin karena terpengaruh orang-orang terdekatnya, orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya dan orang-orang terdekatnya mempengaruhi dia dengan menawarkan kemewahan, kesenangan, dan segala macam janji-janji manis sehingga dia lupa akan tujuan hidupnya sendiri. Memang dia terpengaruh akan hal itu ya, tetapi pada dasarnya memang dia adalah seseorang yang mudah terpengaruh juga. Sifat egois dan keras kepala, ditambah lagi pikiran dia masih kekanak-kanakan pada saat itu ya. Karena kedewasaan seseorang tidak dilihat dari umur. Mungkin umur dia sudah dewasa, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Oke, kita lanjut. Pada saat dia meninggalkan kamu, terjadi konflik antara batin dan pikiran dia. Dia juga bertanya pada dirinya sendiri, apakah meninggalkan kamu itu adalah sesuatu yang benar atau sebaliknya. Karena saking kuatnya pengaruh dari orang-orang sekitar dia sehingga dia memilih meninggalkan kamu. Seiring berjalannya waktu, disitulah mata hati dia terbuka bahwa meninggalkan kamu adalah sesuatu yang salah. Pada saat dia masih bersama kamu, tujuan hidup dia itu ada, keceriaannya ada. Tetapi ketika dia sudah pergi dari kamu, hidup dia seperti selalu waspada dengan orang-orang sekitarnya. Itu berarti orang-orang sekitarnya atau orang-orang terdekatnya tidak bisa memberi kenyamanan buat dia. Itulah kehidupan dia yang dia jalani tanpamu. Kesempurnaan memang milik pemilik alam semesta, tetapi kamu bagi dia nyaris sempurna. Dari sikap kamu yang sabar, perilaku kamu yang baik, serta kesetiaan dan kejujuran kamu yang membuat dia luluh dan takluk sama kamu saat ini. Dan sepertinya dia menyimpan sesuatu yang membuat dia greget sama kamu. Wah, mulai muncul. Apakah sesuatu yang membuat dia greget sama kamu? Oke, dia seperti merasa greget, gemes sama kamu ketika mengingat sesuatu itu. Dan apakah sesuatu itu? Wah, parah nih. Terlihat di gambar kartu yang keluar ini seorang feminim ya, yang bisa mengartikan dia greget sama kamu, dia gemes sama kamu karena kamu cerewet teman-teman. Piye toki? Kecerewetan kamu itu juga salah satu yang membuat dia tidak bisa melupakan kamu sampai detik ini. Dan kecerewetan kamu ini malah dinantikan sama dia, malah dirindukan sama dia. Terlihat di gambar kartu yang keluar ini, ada seseorang yang lebih dewasa menasehati anak kecil ya. Ini bisa diartikan bahwa kecerewetan kamu itu adalah nasihat bagi dia. Karena selain memberi nasihat, kamu layaknya seorang ibu teman-teman. Dan kita semua tahu kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah putus. Dan itulah yang dia rasakan pada diri kamu. Oke, untuk kartu yang terakhir. Terlihat di gambar kartu yang terakhir ini ada sebuah pohon dan bercabang-cabang. Dan cabang itu selalu tumbuh. Yang bisa diartikan bahwa dia mengharap agar supaya kasih sayang kamu tumbuh lagi terhadap dia. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita di siang hari ini. Dan langsung aja ya, ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, dan Aries. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya. Karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.